Hello students, how is going on? I hope today you are in a very good situation. Amin. In this session, I am going to explain a text. It's a explanation text, and as usual, I will explain the definition, social function, generic structure, language feature, and example of the text. Jadi nanti kita pelajari definisinya, pengertiannya, fungsi sosialnya, struktur umum, unsur-unsur kebahasaannya, serta kita menganalisis teksnya dengan contoh teks yang akan dihadirkan. Jadi, stay tune dan perhatikan baik-baik ya. Hello students, how is going on? I hope today you are in a very good situation. Amin. In this session, I am going to explain a text. It's a explanation text, and as usual, I will explain the definition, social function, generic structure, language feature, and example of the text. Jadi nanti kita pelajari definisinya, pengertiannya, fungsi sosialnya, struktur umum, unsur-unsur kebahasaannya, serta kita menganalisis teksnya dengan contoh teks yang akan dihadirkan. Jadi, stay tune dan perhatikan baik-baik ya. The first one is the definition of explanation. Explanation is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi teks explanation ini teks yang memberitahukan tentang proses yang berhubungan dengan terbentuknya fenomena-fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena ilmiah, maupun fenomena budaya. Nah, explanation ini dia akan menjawab why, kenapa, and how, dan bagaimana proses terbentuknya fenomena tersebut. Misalnya fenomena alam, nanti akan dijelaskan nih seperti di gambar tsunami, nanti akan dijelaskan kenapa terjadi tsunami, bagaimana proses terjadinya tsunami, maupun fenomena lainnya, misalnya fenomena sosial. Fenomena sosial tuh seperti mudik atau budaya atau fenomena budaya nih. Kalian sekarang lagi senang-senangnya sama K-pop for example. Sekarang untuk social functionnya, fungsi dari kalian membaca teks tersebut atau menulis teks explanation. Tujuannya adalah to explain the process involved in the information or working of natural or social cultural phenomena. Untuk menjelaskan proses yang di dalamnya itu terdapat informasi atau cara kerja terjadinya fenomena baik alam maupun sosial maupun budaya. Jadi bagaimana proses terjadinya fenomena alam, tadi contohnya tsunami, gunung berapi, atau gempa bumi, earthquake, volcanoes, tsunami, atau bahkan fenomena sosial. Contoh fenomena sosial tuh misalnya seperti kenakalan remaja, juvenile delinquents, dan lain-lain. Well, student, the next is text organization or generic structure atau struktur umum. There are three parts of this generic structure. Ada 3 bagian. The first one berarti di awal paragraf dia disebut dengan general statement atau opening statement karena di dalamnya dia terdapat teks tersebut terdapat opening statement that identifies the process to be explained. Jadi nanti akan ada statement pembuka yang akan mengidentifikasi proses atau fenomena apa yang akan dijelaskan. Nah, nanti selanjutnya disebut dengan sequences explanation atau description. Jadi nanti di paragraf selanjutnya akan dijelaskan why or how something occurs. Kenapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. And the last one is closing, penutup dari suatu teks. Berarti ada di paragraf terakhir.
Next is language features atau unsur kebahasaannya nih yang berkaitan dengan text explanation. The first one is focus on generic non-human participant. Jadi sifatnya umum, kata ganti yang digunakan itu nanti umum. Contohnya tsunami atau misalnya mau binatang. Atau fenomena sosial misalnya bullying for example. Jadi tidak fokus kepada orangnya tapi fokusnya kepada benda umumnya. Use of general nouns menggunakan kata benda umum. General nouns-nya nanti akan menunjukkan tipe-tipe person, orang, tempat, atau sesuatu. Tenses yang digunakan simple present tense, of course ya, karena ini menunjukkan kebenaran umum. Kemudian pasti nanti akan giving a detailed description to create a rich meaning. Nanti akan diberitakan deskripsi yang lebih detail lagi. Dan yang terakhir menggunakan passive sentence atau passive voice. Karena fokusnya itu kepada yang dijelaskan bukan. Nah, ini ada contohnya. Nanti kalau general noun atau expression ini bisa nanti yang akan dijelaskan atau yang akan dibuat dalam text explanation tuh nggak harus selalu berupa benda nyata, tapi bisa juga benda abstrak. Contohnya nih, tadi generalnya animal. Kita bisa bikin more spesifiknya carnivore, misalnya binatang pemakan daging. Nanti lebih spesifik lagi, cat, lion, or tiger. Atau kamu mau bikin teks tentang humanity. Nanti spesifiknya lagi people. Lebih spesifik lagi man or woman, laki-laki atau perempuan, atau children. Atau bisa juga sport, subjects, dan lain-lain. Atau food juga bisa, furniture, and etc. Jadi nanti akan ada noun-nya itu nggak harus selalu yang nyata, tapi bisa juga yang abstrak. Tadi contohnya seperti sport dan lain-lain. Atau mind juga bisa ya, pola pikir kita misalnya. Oke, untuk unsur kebahasaan lainnya tadi use of action verbs. An action verb is a verb that expresses physical or mental action. Karena ini jenis teksnya explanation, kita akan menjelaskan lebih rinci tentang fenomena, proses terjadinya suatu fenomena, maka kata kerja yang digunakan adalah action verb, yaitu kata kerja yang mengekspresikan aksi baik itu secara mental maupun secara fisik. The action verb tell us what the subject of our clause or sentence is doing physically or mentally. Jadi fokusnya itu, kata kerjanya itu menunjukkan, akan memberitahu kita tentang apa yang subjek atau clause sedang lakukan baik secara fisik maupun secara mental. Nah, ini penjelasan ringkatnya. Tadi tenses yang digunakan simple present tense. Masih ingat kan simple present tense? Ibu ulangi sekali lagi nih. Ibu jelaskan sekali lagi nih. The first one, expressing habitual action or custom. Jadi, simple present itu digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan habit atau kebiasaan. Contoh nih, kalimat number one. I go to school on foot. Saya berangkat sekolah menggunakan kaki. Atau mother cooks the meal every morning. Ibu saya masak setiap pagi. Itu kan menunjukkan kebiasaan. Maka tenses yang digunakan simple present tense. Atau kondisi yang kedua untuk mengekspresikan kebenaran umum. Contoh kalimat pertama, the sun rises in the east. Matahari terbit dari sebelah timur and sets in the west. Dan terbenam ke barat. Atau a cow eats grass. Sapi makan rumput. Nah, ini untuk rumus simple present tense. Ya, Ibu bahas sedikit lah. Khawatirnya ada yang lupa ya, biar kamu tuh terbiasa dengan simple present tense. Seperti biasa, untuk kalimat positifnya, subject, verb-nya itu boleh nanti ada yang ditambah S, ada yang ditambah IS, atau ada yang nggak ditambah sama sekali. Jadi tergantung subject. Nanti kalimat negatifnya, subject harus ditambahkan do or does, tambahin not, kata kerjanya bentuknya satu. Kalimat tanyanya, do or does-nya disimpan ke depan, ditambahkan S plus verb one. Ini untuk time signal-nya every day, setiap hari, every hour, setiap bulan, setiap jam, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun. Begitupun kalau nggak ada kata kerjanya. Rumusnya ada di bawah ini. Ada subject plus to be-nya are, am, atau is. Kalian harus milih ya. Bukan was atau were, karena ini present. Nah, ini ada always, ada often untuk time signal.
Ini untuk special note-nya. Kadang masih suka ada yang bingung, Bu, mana sih yang ditambah verb 1, mana yang tambah S tadi untuk kalimat yang positifnya ya. Kalau subjeknya I, you, we, they, atau yang jamak, maka kata kerjanya tetap bentuk ke satu. Tapi kalau subjeknya hanya berjumlah satu orang, single, contohnya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, atau misalnya tsunami, kan hanya ada satu, atau volcano, berarti kata kerjanya tambah S. Tapi kalau volcanoes, berarti kata kerjanya nggak ditambah S. Pokoknya kalau single berarti ditambah S, kalau jamak berarti nggak ditambah S. Begitupun nanti kalau pakai to be yang nggak ada kata kerja kan butuh to be ya. Kalau I, to be-nya am, you, are, we are, he is, she is, it is. Dan semua yang single itu to be-nya is. Termasuk nanti kalau fenomena alamnya itu jumlahnya satu. Misalnya tsunami, gempa bumi, earthquake, berarti pakainya is. Kemudian tadi unsur kebahasan selanjutnya adalah passive voice. Sebenarnya udah ibu buatin ya di YouTube ibu yang ini. Kalian tinggal cari aja kata kuncinya passive voice. Itu sudah ibu buatkan materinya dengan selengkap-lengkapnya. Insya Allah kalian paham lah. Tapi ini ibu beritahu selewat aja deh. Passive voice itu intinya apa sih? Passive voice itu kan yang kalimat misalnya kucing makan ikan. Gimana caranya biar kalimatnya jadi ikan dimakan kucing. Tapi kalau kalian sudah lancar, kita tidak butuh pelaku. Jadi tinggal ikan dimakan. Jadi seperti itu. Tidak perlu subjek selanjutnya. Nah, yang jadi keywordnya ketika mengubah kalimat aktif menjadi pasif, maka yang paling harus kamu perhatikan adalah penambahan to be dan kata kerjanya dirubah menjadi bentuk ketiga. Nah, ini contohnya perubahannya. Contoh untuk tensesnya simple present. He eats an apple. Nah, maka kita butuh nambahkan to be. Karena ini present, maka to be-nya is. It-nya kita rubah ketiga jadi eaten. Dan selanjutnya. Next, use of conjunction of time and cost. Jadi ini untuk unsur kebahasa lainnya yang berkaitan dengan conjunction. Karena ini sequence, tadi kan dijelaskan ya, kalau text explanation itu sequences, jadi proses terjadinya secara berurutan suatu fenomena, biasanya secara berurutan. Maka kita butuh conjunction atau kata hubung. Nah, some common conjunction used to show time are, yang biasanya digunakan adalah after, before, after sesudah, before sebelumnya, until sampai, since bisa sejak, bisa karena, when ketika, while sementara, as, whenever, and by. Nah, ini conjunction yang sering digunakan dalam text explanation. Urutan untuk sequence paragraf ya, karena nah, ini contoh teksnya ya. Ibu ambil teks yang berjudul volcanoes. Artinya gunung berapi. Jadi fenomena alam yang ibu ambil adalah volcanoes atau gunung berapi. Ibu akan baca per paragraf ya. Nanti kita bahas bersama. Have you ever wondered how volcanoes are formed? A volcano is a vent or an opening on the Earth's surface which allows molten rock called magma, volcanic ash, and gas to escape out into its surface. They are very dangerous. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana proses terbentuknya gunung berapi? Sebuah gunung berapi merupakan ventilasi atau bukaan permukaan bumi yang melepaskan batu molten atau disebut dengan magma, volcanic ash, abu vulkanik, dan gas yang akan dikeluarkan melalui permukaan. They are very dangerous. Tuh mereka. They di sini itu mewakili tiga molten rock yang tadi disebut magma, volcanic ash, abu vulkanik, dan gas. Jadi they ini merujuk kepada tiga hal tersebut. Nah, tadi kalau paragraf pertama dia disebut dengan apa? Ada yang ingat? Oke, paragraf pertama dia disebut dengan general statement atau statement umum atau opening statement. Selanjutnya paragraf kedua. Volcanoes are formed whenever there is a crack in the crust of the earth. A tube-like passage connects a chamber of magma, molten rock, at the center of the earth to the earth's crust. Gunung berapi dibentuk kapan
Jadi tadi paragraf kedua, gunung berapi itu terbentuk sewaktu-waktu atau ketika terjadi there is crack. Crack itu retakan in the crust of the earth. Retakan di lapisan atau kerak bumi. A tube like, tube itu tabung seperti lorong, passage lorong, connect, dia akan menghubungkan a chamber. Chamber itu room, sama dengan ruangan. Chamber of magma, ruangan magma di pusat at the center of the earth, di pusat bumi menuju earth's crust, tadi menuju kerak bumi. Nah itu prosesnya. Paragraf kedua berarti dia juga disebut dengan sequences explanation, mulai menunjukkan proses terbentuknya fenomena alam. Kemudian paragraf ketiganya, when the pressure builds up in the chamber, the magma, gases and ash are pushed up through to the top of the tube on the earth. When the pressure builds up in the chamber, the magma, gases and ash are pushed up through to the top of the tube on the earth's surface known as vent. Ketika tekanan itu builds up, berkumpul atau bersatu in the chamber, tadi di ruangan atau chamber itu seperti ruang, the magma, gas dan abu akan didorong ke puncak gunung melalui pipa yang ada di permukaan bumi atau disebut dengan vent atau ventilasi. Selanjutnya, the red hot magma that escaped to flow over the earth's surface is called lava. Magma merah yang panas yang keluar mengalir ke permukaan bumi disebut dengan lava, yang ketika dingin akan ketika dingin tadi ya, lavanya itu when cools forms into rocks. Jadi lava itu ketika dia panas dia akan menjadi red hot magma panas yang merah. Tapi when cools, ketika dingin, lava itu ketika dingin dia akan membentuk menjadi batuan. In fact, the mountains we see today are nothing but solidified lava from previously erupted volcanoes. Faktanya, gunung-gunung yang kita lihat hari ini itu solidified. Apa solidified? Apa yang kalian ketahui? Solidified itu akan mengeras, akan menjadi lava yang keras yang berasal dari erupsi gunung berapi. Jadi pada akhirnya lava-lava itu akan menjadi batu atau mengeras ketika mereka sudah dingin. Nah, itu sekilas tentang volcanoes, terbentuknya gunung berapi. Oke, sekilas dari teks tersebut. Ibu mau nanya sekali lagi nih. Paragraf pertama dia disebut dengan apa tadi? Ya, paragraf pertama disebut dengan general statement atau opening statement. Jadi statement secara pembukaannya. Kemudian paragraf selanjutnya disebut dengan sequence explanation dari paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf terakhir dia adalah closing atau closure, penutup dari teks tersebut. Nah, ada beberapa istilah yang menurut Ibu ini mungkin baru untuk kalian juga ya. Kalian menemukan kata crack yang artinya retakan, ada juga chamber. Chamber itu sinonimnya sama dengan room atau ruang atau bilik juga bisa. Kemudian surface yang artinya permukaan. Kalau permukaan antonimnya apa lawan katanya? Lawan katanya adalah inside. Dan juga ada beberapa istilah gunung Merapi ya, lava, magma, volcanic ash. Baiklah anak-anak, that's all the explanation about explanation text. Semoga bermanfaat dan good luck for your test. I hope you all can answer all the question. Thank you very much. See you next time in another video. Keep fighting and stay healthy. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatannya. Terima kasih. Bye-bye.